Sontar kabar terbaru bahwasanya Sintayong tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Adapun berikut ini 5 pelatih top dunia yang bisa menjadikan posisi Sintayong bagi pelatih timnas Indonesia. Yang simak berita selengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya tidak ada jaminan Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI, sebab Sintayong wajib menuntaskan satu target yang berat baginya, yakni meloloskan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya hal tersebut tak mudah mengantarkan timnas Indonesia sendiri ke perempat final Piala Asia ini. Pertama, timnas Indonesia U23 tergabung di grup yang sangat berat bersama tuan rumah, yakni Qatar, Yordania, dan juga Australia. Satu lagi, Piala Asia U23 2024 tak masuk dalam kalender agenda FIFA, sehingga tak ada jaminan pemain abroad seperti ada nama Jesse Tamler dan Marcelo Ferdinand bisa bergabung. Jika akhirnya Sintayong tidak mendapatkan perpanjangan kontrak karena gagal menunaikan target, ada sejumlah pelatih top dunia yang bisa jadi bidikan PSSI untuk menangani timnas Indonesia selanjutnya. Berikut siapa saja nama-nama tersebut. Ya, ada nama Park Hang-seo. Park Hang-seo sulit tidak memasukkan nama Park Hang-seo ke dalam daftar ini. Pelatih asal Korea Selatan ini terbukti sukses selama 6 tahun 2017 hingga 2023 membesut timnas Vietnam. Keberhasilan bersama Vietnam itu diyakini dapat diulangi Park Hang-seo bersama timnas Indonesia. Terlebih lagi secara sumber daya manusia sendiri, Indonesia lebih menjanjikan ketimbang Vietnam mengingat diperkuat banyaknya pemain abroad. Kemudian di nomor 4 ada nama Hansi Flick. Ya, PSSI dapat memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Ya, sebelumnya ada nama Hansi Flick, yakni bisa mentereng untuk bisa menjadi pelatih bagi timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di urutan ketiga ada nama Jose Mourinho. Jose Mourinho sendiri memiliki hubungan personal yang baik dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di momen ulang tahun sebelumnya Erick Thohir tahun lalu, Jose Mourinho mengucapkan selamat kepada mantan Presiden Inter Milan tersebut. Ya, nama Jose Mourinho sendiri saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat dari AS Roma medio 2 minggu lalu. Setelah malang melintang di level klub, apakah ini waktunya untuk Jose Mourinho membesut tim nasional Indonesia? Di urutan kedua ada nama Giovanni Van Bronckhorst. Ya, Giovanni sendiri dapat dijadikan opsi, sebab banyak pemain berdarah Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia. Sehingga secara karakteristik Giovanni Van Bronckhorst sendiri paham betul. Secara CV, Giovanni ini juga masuk kategori mentereng, sebab pelatih yang tengah manggur ini pernah membawa Feyenoord juara Liga Belanda 2016 sampai 2017 dan membawa Glasgow Rangers finish runner-up di Liga Eropa 2020 hingga 2021. Adapun di urutan pertama yakni calon pelatih bagi timnas Indonesia ini Peter Schegel. Ya, Peter Schegel sendiri memiliki kelebihan dibandingkan nama-nama lain, sebab ia berpengalaman menangani klub Liga Indonesia. Sebut saja yakni ada PSM Makassar pada 2011 sampai 2013. Pertanggal 2022, Peter Schegel mengantarkan Maladewa juara Piala AF-nya Asia Selatan pada 2018 ini, mulai membesut tim Tajikistan. Peter Schegel sendiri pun mencetak sejarah bersama Tajikistan, yakni untuk pertama kalinya meloloskan tim Asia Tengah ini lolos ke 16 besar dan perempat final Piala Asia. Ya, itu tadi calon-calon bagi pelatih timnas Indonesia jika PSSI ingin memikat mereka. Lantas apakah nanti selanjutnya Sintayong tetap ingin melatih di timnas Indonesia jika kontraknya telah berakhir? Silahkan tulis pendapat dan komentar kalian. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sendiri mengungkapkan keinginan terakhirnya jika di masa depan tidak lagi menjadi juru latih skuad Garuda. Ya, rumor mengenai masa depan Sintayong sendiri bersama timnas Indonesia memang tengah ramai diperbincangkan dalam beberapa terakhir.
Hal ini terjadi usai Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah di timnas Indonesia. Hasil tersebut tentunya memenuhi target yang diberikan oleh PSSI kepada Sintayong, yakni meloloskan timnas Indonesia sendiri dari fase grup Piala Asia 2023. Tak hanya itu, Sintayong juga masih dihadapkan dengan target lainnya, yakni mengantarkan timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 pada April ini. Apalagi Sintayong juga memenuhi dua target tersebut, maka PSSI bakal memberikan opsi perpanjangan kontrak bagi pelatih asal Korea Selatan itu setidaknya hingga tahun 2027. Meskipun demikian, Sintayong juga kemudian membuat pernyataan bahwa mengejutkan bahwasanya dengan berujar bahwa dirinya telah dihubungi oleh salah satu tim luar negeri untuk dikontrak sebagai pelatih. Ya, apakah Sintayong akan menerima kontrak tersebut? Tentunya di sini adapun Sintayong akan memberikan klarifikasinya. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Sintayong ketika dirinya melakukan wawancara terhadap salah satu media asal Korea Selatan. Sintayong mengungkapkan bahwasanya dia mendapatkan tawaran untuk melatih tim lain 1 pekan sebelum timnas Indonesia bertanding di babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun di balik kabar itu semua, ternyata Sintayong telah mengungkapkan salah satu keinginan besarnya apalagi bila tak lagi jadi pelatih timnas Indonesia. Ya, dalam wawancara tersebut, Sintayong ingin agar dia dikenang sebagai orang yang bekerja keras untuk kemajuan timnas Indonesia. Lebih lanjut, tentunya saya ingin dikenang sebagai Sintayong. Saya ingin dikenang sebagai Sintayong yang asal Korea Selatan yang bekerja keras demi sepak bola Indonesia. Saya tidak mau hanya mengisi periode kontrak saja, tetapi benar-benar mencintai sepak bola Indonesia, ucap Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan bahwasanya dia bertekad ingin membawa kekuatan timnas Indonesia agar bisa bersaing di level internasional. Sebelum saya meninggalkan timnas Indonesia, saya ingin memperkuat dan membuat fondasi yang baik untuk timnas, ujar Sintayong. Kedatangan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia sejak akhir 2019 memang banyak membawa perubahan positif bagi skuad Garuda. Mulai dari penerapan kedisiplinan yang tinggi, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia setelah 16 tahun, hingga mengalami peningkatan ranking FIFA dari urutan 173 ke 142 dunia. Ya, lantas apakah nantinya Sintayong akan menerima perpanjangan kontrak? Sintayong akan berpindah ke timnas lain.